Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan tak lupa semangat beraktivitas anak-anakku sekalian. Apa kabar? Mudah-mudahan hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti PJJ ini dengan sebaik-baiknya. Tak lupa sebelum kita mulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa dulu menurut keyakinan dan agama masing-masing. Silakan berdoa masing-masing. Oke, udah kita mulai untuk aktivitas hari ini. Silakan absen dulu ya. Absen dulu karena absen itu kemarin pada pertemuan pertama pada saat kita pendahuluan kita sudah katakan bahwa absen itu merupakan nilai sikap. Maka jangan lupa absen ya, sekali lagi jangan lupa absen. Kemudian sekarang siapkan buku kalian atau mungkin yang lain ya. Hari ini kita mau mulai pembelajaran ini dengan Moodle ya. Kalian nanti perhatikan apa saja yang Ibu jelaskan di situ. Mudah-mudahan ada yang sudah membuka-buka buku karena senangnya kalian sudah naik kelas, akhirnya sudah tahu, oh materi kelas 3 itu seperti ini, sudah dijelaskan Bu Ratmi kemarin satu persatu, mungkin sudah ada yang membuka. Itu lebih bagus daripada kalian belum buka sama sekali. Nah, kemudian apa sih sebetulnya kita lihat kemarin, apa sih yang menjadi topik hari ini? Kita lihat. Ya, kita lihat di sini ya. Kemarin kita adalah apa? Ada yang ingat kemarin? Kira-kira yang dipelajari apa pertemuan kemarin? Coba silakan dibuka catatannya, yang punya catatan, tapi harus punya ya, harus punya. Kemudian yang sudah ada bukunya, silakan dilihat apa sih di situ yang harus kita pelajari hari ini, harus tahu. Tugas kemarin sudah dikerjakan? Ya silakan ya, yang kemarin harus dikerjakan, jangan sampai lewat, karena kalau kemarin nggak dikerjakan, nanti tidak bisa mengikuti materi hari ini. Hari ini itu berhubungan dengan materi yang kemarin ya, materi yang kemarin. Nah, sekarang kita mulai untuk materi kelas 12 ini, yaitu sifat koligatif larutan. Kalau larutan kemarin sudah kita lihat, sudah kita pelajari di kelas 10, kelas 11 sudah sering tahu larutan. Hari pertama kita juga sudah menjelaskan apa sih larutan, mengingatkan kembali, kemudian apa sih konsentrasinya. Konsentrasi itu apa? Nah, konsentrasi itu adalah kadar, ya, kadar. Yang disebut kadar apa? Kemarin sudah tahu bahwa oh, ada alkohol 70%, artinya apa? Kadar, kepekatan ya, kalau dalam bahasa kita sehari-hari itu kepekatan. Ya, kepekatan. Larutan itu misalkan ada tiap hari misalkan untuk mencuci pakaian, misalkan mencuci pakaian itu kalau kalian pakai deterjennya sedikit itu kurang bersih, tapi kalau misalkan kalian pakai deterjen lebih banyak itu lebih mudah bersih. Nah, itu sebetulnya konsentrasi atau kadarnya atau kepekatannya ya. Nah, sifat koligatif adalah sifat yang hanya tergantung pada banyaknya partikel zat terlarut dalam larutan dan tidak tergantung pada jenis atau sifat zat pelarutnya. Artinya apa? Sifat koligatif ini tidak ada jenisnya ya. Jenisnya misalkan elektrolit, non elektrolit misalkan. Nah, tetapi apa? Tetapi dipengaruhi oleh kepekatannya atau kadarnya. Semakin kadarnya tinggi, mungkin sifat koligatifnya juga lebih tinggi. Ada yang mungkin lebih rendah, misalkan seperti itu.
atau sifat zat pelarutnya. Pelarut mempengaruhi juga. Karena pelarut ini yang kalian tahu, pelarut itu apa? Pelarut itu tidak hanya air loh ya. Pelarut itu bisa apa yuk? Yang tahu? Pelarut itu bisa alkohol misalkan, ya, eter misalkan, asam cuka itu merupakan pelarut, ya, itu merupakan pelarut. Hanya berbeda apanya? Sifatnya. Ya, sifatnya contohnya apa? Titik didih air kalian tahu berapa, titik bekunya berapa. Tapi kalau misalkan ada alkohol, kemudian eter, nah itu belum tentu sama dengan titik beku atau titik didih air. Nah itu. Apa saja sih yang kita pelajari di sifat koligatif larutan? Yaitu ada penurunan tekanan uap yang disingkat dengan delta P. Kemudian ada kenaikan titik didih yang disingkat dengan delta TB. Kemudian ada penurunan titik beku. Penurunan titik beku yang disingkat dengan delta TF. Kemudian yang terakhir adalah tekanan osmosis. Nah, sifat koligatif ini masih dibagi dua sebetulnya, yaitu ada sifat koligatif non-elektrolit dan sifat koligatif larutan elektrolit. Yang akan kita pelajari adalah sifat koligatif non-elektrolit dulu. Nah, harus tahu ya, sebelum ke materi selanjutnya, kita harus tahu dulu kompetensi dasar yang kita pelajari adalah menganalisa fenomena sifat koligatif larutan, antara lain penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Apa sih yang akan kita capai dalam pertemuan sekarang ini? Yang pertama, karena sekarang baru mau mempelajari penurunan tekanan uap, yang pertama adalah menjelaskan pengertian tekanan uap. Kemudian yang kedua, menghubungkan konsentrasi dengan penurunan tekanan uap, ya, menghubungkan konsentrasi dengan tekanan uap, ya. Kemudian apalagi? Yang ketiga adalah memberikan contoh penerapan penurunan tekanan uap larutan. Penerapan penurunan tekanan uap tiap hari itu apa kira-kira? Contohnya apa? Nah, itu harus kita pelajari, harus dipelajari ya. Kemudian menentukan penurunan tekanan uap jenuh, ya. Ini pengertiannya. Kemudian ini menghitung berapa sih penurunan tekanan uapnya. Nah, yang pertama kita lihat sekarang, silahkan dibuka yang sudah pinjem buku dari perpustakaan, dilihat penurunan tekanan uap itu di halaman 7 sampai 8. Ya, 7 sampai 8. Yang pertama kita lihat sebelum ke penurunan tekanan uap, yaitu kita menghitung dulu apa sih, berapa sih fraksi mol? Fraksi mol etanol dengan massa molekul relatif 46 dan fraksi mol air dalam larutan etanol 46%. Ya. Ini sudah kita pelajari kemarin. Ya, sudah kita pelajari kemarin. Nah, silakan dijawab. Ini kita sudah lihat kemarin konsentrasi larutan ya. Nah, kira-kira berapa fraksi molnya? Apa sih fraksi mol kira-kira? Silakan dijawab. Diketahui, kemudian ditanya, kemudian dijawab. Silakan. Ya. Oke, kita lihat, coba yang sudah mengerjakan, kalian cocokkan dengan kerjaan kalian, ya. Dengan pekerjaan kalian silahkan. Berapa kira-kira hasilnya? Di sini kalian sudah mengetahui bahwa
larutan etanol 46%, artinya adalah setiap 100 gram larutan mengandung massa etanol 46/100. Setiap 100 gram itu ada 46 gram. Ya. Jadi setiap 100 gram itu ada 46 gram. X-nya ini adalah 46 gram. Kemudian massa airnya adalah 100 dikurangi 46, 54 gram. Kemudian masing-masing dicari molnya karena fraksi mol itu hubungannya dengan mol. Ya, rumusnya lihat, rumusnya adalah XB sama dengan NB per NA plus NB. XB itu apa? XB itu adalah jumlah fraksi mol etanol. Nah, etanolnya adalah XB. Nah, etanolnya adalah XB. Maka di sini N molnya adalah 1. Nah, ini kurang tanda ini ya. Ini 1, mestinya 1/1 plus 3 sama dengan 0,24. Silakan yang sudah mengerjakan, kalian cocokkan dengan hasilnya sekarang bahwa fraksi mol untuk etanol itu adalah 0,25 ya, 0,25, nggak usah pakai satuan ya, nggak usah pakai satuan ya, nggak usah pakai satuan. Nah, kita lihat sekarang penurunan tekanan uap itu dalam kehidupan sehari-hari apa sih contohnya? Contohnya apa kira-kira penurunan tekanan uap? Nah, kalian lihat ini gambar apa? Silakan dilihat. Ini adalah gambar laut mati. Nah, laut mati itu adalah salah satu peristiwa penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap. Apa sih sebetulnya yang terjadi pada laut mati? Dan lihat, laut mati merupakan salah satu contoh dari penurunan tekanan uap pelarut oleh zat terlarut yang tidak mudah menguap. Ya. Nah, biasanya kadar garam pada laut mati ini sangat tinggi dibandingkan dengan laut pada umumnya. Nah, dengan adanya kadar yang sangat tinggi menyebabkan air itu tidak mudah menguap karena terhalangi oleh kadar garam. Ya, jadi susah untuk menguap. Ya, biasanya laut mati ini berada pada daerah gurun yang cuacanya sangat panas yang mudah menguap karena adanya garam itu akan terhalangi. Ya, airnya itu akan terhalangi, maka di sini susah untuk menguap. Itu adalah laut mati. Kita lihat di sini kemarin sudah kita lihat ya. Larutan itu terdiri dari zat terlarut dan pelarut. Nah, larutan terbagi menjadi larutan tak jenuh, kemudian larutan jenuh, kemudian larutan lewat jenuh. Apa perbedaannya? Silakan dibaca. Apa sih perbedaannya? Larutan tak jenuh itu apa? Larutan jenuh, larutan lewat jenuh. Silakan. Lihat bukunya, lihat catatan kalau punya catatannya ya. Ini tolong dicatat nanti, ada beberapa yang mungkin kalian baru di sini ya. Larutan jenuh, tak jenuh, lewat jenuh. Kita lihat sekarang. Larutan tak jenuh. Larutan tak jenuh itu adalah bila larutan dan zat terlarutnya bercampur pada segala perbandingan. Segala perbandingan itu berapapun, tidak ada perbandingannya. Kemudian larutan jenuh. Larutan jenuh adalah bila pelarutnya sama cepatnya dengan pengendapannya. Larutan jenuh ini bila pelarutannya sama cepatnya dengan pengendapannya. Jadi ini ada pengendapan, ya, ada pengendapan.
Kemudian larutan lewat jenuh. Bila keseluruhan zat terlarut tetap berada dalam larutan. Ini juga sama sebetulnya, tapi lebih banyak. Nah, ini lebih banyak untuk pelarutnya. Zat terlarut ya, zat terlarutnya lebih banyak. Kemudian kita lihat pengaruh tekanan terhadap kelarutan. Hukum Henry menuliskan bahwa C sama dengan K kali P gas. Tetapan penyesuaian disebut dengan K mempunyai nilai yang tergantung pada satuan konsentrasi. C adalah konsentrasi dan P-nya adalah tekanan yang dipilih. Nah, kesetimbangan antar gas di atas dan gas terlarut di dalam larutan tercapai bila laju penguapan sama dengan pelarutan molekul gas. Ya, laju pelarutan tergantung pada banyaknya molekul per satuan volume gas. Ya, sedang lajunya penguapan tergantung pada banyaknya molekul zat terlarut per satuan volume larutan. Jadi bila banyaknya molekul per satuan volume ditingkatkan atau dengan cara meningkatkan tekanan, maka banyaknya molekul gas dalam larutan akan meningkat. Berarti molekul zat terlarut tidak berinteraksi dengan molekul pelarut karena gas bersifat non-reaktif. Ini untuk gas ya, untuk gas. Tekanan itu untuk gas. Kemudian apa sih sebetulnya penurunan tekanan uap atau yang disingkat dengan delta P ya. Delta P adalah penurunan tekanan uap pelarut yang ditimbulkan oleh zat terlarut pada suhu konstan. Pada suhu konstan. Tekanan uap larutan adalah tekanan yang ditimbulkan uap jenuh larutan. Uap jenuh terbentuk dalam suatu ruangan jika ruangan dipenuhi dengan uap air sampai terjadi kesetimbangan antara air dengan uap air. Laju penguapan sama dengan laju pengembunan. Semakin besar tekanan uap, semakin mudah suatu larutan menguap membentuk uap jenis. Tekanan uap larutan didasarkan atas tekanan uap larut yang dipengaruhi oleh konsentrasi zat terlarut. Berbanding terbalik ya, konsentrasi zat terlarut akan berbanding terbalik dengan tekanan uap larutan. Kemudian gaya antar tarik menarik, gaya tarik menarik antar partikel berbanding terbalik juga. Suhu dan energi kinetik molekul berbanding lurus. Nah, kita lihat di sini tekanan uap larutan. Apa sih sebetulnya tekanan uap larutan? Kita lihat ini digambarkan dengan pelarut murni. Nah, kita lihat ini air ya. Ini air. Ini kalau diuapkan atau dipanaskan, ini mudah menguap ya. Ini mudah menguap. Ini air, ini kan disebut pelarut ya. Pelarut murni yang kita ambil adalah air saja. Ini mudah menguap menjadi molekul-molekul uap air yang biasa dituliskan dengan persamaan reaksi H2O liquid L tanda panah menjadi H2O gas, namanya uap air. Maka ini adalah uap-uap air, molekul-molekul uap air. Ini kalau dipanaskan, kalau nggak dipanaskan sebetulnya terjadi uap air saja, cuman nggak kelihatan ya. Misalkan suhunya berubah, tekanannya berubah, ini akan terjadi suhunya tadinya dingin terus panas. Nah, ini akan terjadi penguapan. Hanya saja kalian kembali ingat ke kesetimbangan ya, kesetimbangan kimia. Kan ada kesetimbangan bolak-balik, ada yang satu kali kan selesai gitu ya, selesai. Nah, ini kalau kalian tidak tutup, ini terjadi kesetimbangan yang selesai, nggak terjadi bolak-balik. Ini nanti lama-lama akan habis. Coba kalian nanti punya air, yang satu ditutup, yang satu tidak ditutup, taruh di lemari apa mana gitu ya, nanti pasti yang satu akan berkurang airnya karena terjadi penguapan. Terjadi penguapan. Itu air. Ini lebih mudah menguap. Kenapa? Karena tidak ada partikel zat terlarut. Maka di sini molekul-molekulnya banyak ya. Molekul-molekulnya banyak. Jadi
uap air ini banyak molekul-molekulnya karena tidak ada zat terlarut. Nah, kemudian kalau kalian tambahkan gula, ini gula ya. Ini gula. Ini gula dengan air nih. Gula dengan air nih. Gula dengan air. Kalian masukkan di sini misalkan 1 sendok gula di dalam gelas ini. Bagaimana kira-kira penguapannya? Ini kita masukkan, kemudian nah, nanti akan terjadi apa kira-kira? Apakah sama penguapan antara tadi yang isi kosong, pelarut murni dengan larutan? Nah, ini akan berbeda. Nah, pasti kalian sudah melihat kalau air saja, tekanan uap airnya besar. Kalau ada zat terlarut, tadi kalau ditambahkan gula, maka tekanan uapnya akan berkurang. Kenapa kok berkurang? Karena akan terjadi penguapannya ini akan terjadi ini penghalang. Gulanya tadi akan menghalangi pada saat air atau pelarut tadi akan menguap. Jadi yang menguap itu pelarutnya, bukan zat terlarutnya. Ya. Maka di sini dituliskan tekanan pelarut, yang ini adalah partikel terlarut. Ini tekanan. Jadi yang menguap itu adalah pelarutnya. Kemudian bagaimana menghitung penurunan tekanan uap larutan? Menurut Roll, ya, menjelaskan bahwa fraksi mol pelarut mempengaruhi tekanan uap larutan. Jadi di sini bahwa tekanan uap larutan itu hanya tergantung pada pelarut, ya, pelarut. Nah, pelarut di sini ya. Nah, di sini XP-nya adalah XP pelarut, P0-nya adalah pelarut murni, tekanan pelarut murni, tekanan uap. Lihat di sini ya. Tekanan uap pelarut murni. Kemudian pelarut murni sama dengan XP kali P0. Nah, kalau delta P ini adalah apa tadi? Delta P adalah penurunan tekanan uap. Itu sama dengan P pelarut dikurangi P larutan. P pelarut, tekanan uap pelarut lebih besar dibanding dengan tekanan uap larutan. Ya. Tekanan uap larut lebih besar dibanding dengan tekanan uap larutan. Hati-hati tadi ya, dilihat gambar yang tadi. Nah, pelarut sama dengan P larutan sama dengan X pelarut sama dengan P0 pelarut atau P0 saja. Nah, akhirnya terjadilah bahwa delta P, ingat P larutan, ya, P larutan. Delta P sama dengan P0 pelarut dikalikan X zat terlarut. Hati-hati. Kalau kalian pakai tekanan larutan, kalian pakai X pelarut. Kalau pakai delta P, kalian pakai X zat terlarut. Ya. Ini adalah rumus yang kalian gunakan. Kita ambil contoh sekarang. Jika fraksi mol urea dalam air, nah ini yang kita bicarakan ini masih sifat koligatif larutan non elektrolit. Kalian ingatkan urea adalah larutan non elektrolit. Kenapa kok non elektrolit? Nah, silakan dicari nanti ya, kenapa sih kok urea itu non elektrolit? Ya. 0,2 dan tekanan uap air. Nih, tekanan uap air ini adalah P0. Nah, pada suhu 20 derajat 17,5. Berapakah tekanan uap jenuh larutan pada suhu itu? Jawab. Nah, ya, urea adalah zat non elektrolit, sudah jelas. XT, X terlarut, X urea 0,2, XP-nya adalah 1 min 0,2 sama dengan 0,2. Kenapa kok 1? Karena XT ditambah XP sama dengan 1. P0-nya sudah jelas ya, P0 sudah jelas. Kemudian P nih, P ini adalah tekanan uap larutan, maka kalian pakai XP. XP kali P0. Nah, maka P larutan sama dengan 0,8, jangan 0,2. Hati-hati ya. Bukan 0,2 tapi 0,8.
ya, 0,8 ya. Maka P0-nya sama dengan 0,8 kali 17,5 mm Hg sama dengan 14 mm Hg. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, silakan baca yang kedua ya. Yang kedua silakan dibaca. Silakan baca ya, bentar ya. Nah, yang kedua silakan. Nah, sebanyak 10 gram zat Y, masih non elektrolit. Kita masih bicara tentang zat non elektrolit. Dilarutkan dalam 180 gram air. Pada suhu ini ternyata tekanan uap larutannya. Nah, tekanan uap larutan diketahui di sini. Maka tekanan uap air murni sudah diketahui, tentukan massa molekul relatifnya atau MR-nya. Kita lihat. Silakan. Nah, silakan kalian melihat. Ini jawabannya. Pertama harus ingat ya, kalau kalian mau jalan kemana itu harus tahu. Saya mau kemana ya, terus saya mau bawa apa. Contoh kalau ke sekolah kalian harus tahu jalannya dulu kan nggak mungkin kalau nggak tahu jalannya. Maka dalam menjawab soal juga demikian, apa yang harus kita ketahui dulu. Mau ke sekolah apa yang harus kita bawa, ya, buku, pulpen dan seterusnya. Nah, ini juga demikian, diketahui delta P 0,2. Silakan dicocokkan ya. Kemudian P0 itu adalah tekanan uap larutan, kemudian massa Y-nya berapa karena ditanyakan massa Y ya. Kemudian massa airnya kalian bisa melihat di situ mol H2O-nya sama dengan 10 mol. Nah, hitungan kita pakai rumus, boleh delta P, boleh P. Kalau P sama dengan XP kali P0. Kalau delta P, P0 kali XT. Ya. Ingat, XT adalah fraksi mol zat terlarut. Kita pakai delta P di sini, XT ya. Nah, kita pakai XT di sini. Kalian masukkan. Nah, nanti hasilnya adalah MR dari Y adalah 125. 125. Oke. Kira-kira bagaimana? Sudah jelas belum, anak-anakku? Mudah-mudahan dengan mempelajari ini kalian lebih jelas lagi. Yang belum jelas atau mungkin Ibu kecepatan ya. Mohon maaf yang masih, Bu, kecepatan atau gimana, nanti silakan bertanya. Karena PJJ mau lewat WA silahkan ya, mau lewat WA silahkan. Nah, kalian lihat latihan soalnya ada 1, 2, 3. Dan nanti tulis sesuai dengan apa yang harus dikerjakan, diketahui, ditanya, dijawab. Ya. Nanti kalian kerjakan lewat Moodle ya. Selamat mengerjakan, mudah-mudahan kalian sudah paham semua sehingga besok pada pertemuan berikutnya kita tinggal lanjutkan materi ya, biar semuanya nanti akan lebih mudah. Kalian harus lebih banyak latihan soal, ambil di buku paket kalian yang kalian pinjem di perpustakaan, itu banyak soal, silahkan pahami dulu ya, soal-soal di perpustakaan, di buku yang dari perpustakaan itu silakan dipahami yang hubungannya dengan sifat koligatif ya, sifat koligatif pahami dulu. Kemudian cari soal yang lain yang banyak, yang sering ada tantangannya itu adalah mandiri ya, soal di buku mandiri yang mungkin ada kakak kelasnya punya, silakan nanti bisa dipinjam ya. Kalau yang nggak punya, misalkan ada satu, silakan difotokopi atau bagaimana ya. Saya kira sekian pertemuan Ibu hari ini. Mudah-mudahan kalian
sehat terus, kemudian lancar dalam mengerjakan soal-soalnya ya. Semuanya sukses. Ya, silahkan dikerjakan semua pekerjaan Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.